Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Andang, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai filsafat pendidikan klasik yang lebih khusus tentang pemikiran Plato. Filsafat pendidikan merupakan salah satu landasan yang sangat penting dalam perkembangan sistem pendidikan di berbagai belahan dunia. Dalam materi kali ini, kita akan mengeksplorasi gagasan-gagasan Plato mengenai pendidikan yang tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memiliki pengaruh besar pada sistem pendidikan modern. Pemikiran Plato mengenai pendidikan menekankan pada pembentukan karakter, moralitas, kebajikan, yang itu semua merupakan dasar penting dalam menciptakan individu yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi pada masyarakat secara adil dan harmonis. Mari kita bahas secara rinci poin-poin utama dari pemikiran Plato tentang pendidikan ini. Yang pertama adalah bagaimana Plato memandang prinsip pendidikan yang seharusnya untuk dijalankan. Pendidikan dalam pandangan Plato itu bukan hanya sekedar sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi lebih dari itu, pendidikan adalah jalan menuju pengetahuan yang sejati. Menurut Plato, pengetahuan yang sesungguhnya itu adalah pengetahuan yang dapat mengarah pada kebaikan dan kebajikan. Dalam karya terkenalnya, Republik, ia menekankan bahwa hanya dengan pendidikan yang benar, seseorang itu akan dapat memahami kebenaran dan juga mampu mencapai kebajikan. Plato juga memandang bahwa pengetahuan sejati itu akan bisa membebaskan individu dari belenggu kebodohan dan juga ketidakadilan, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan adalah proses yang harus dilakukan sepanjang hidup dari masa kecil hingga dewasa dengan tujuan akhirnya adalah pencapaian kebajikan yang akan membawa pada kebaikan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana proses pendidikan dalam masyarakat menurut Plato. Jadi dalam hal ini Plato mengusulkan suatu sistem pendidikan yang terstruktur dengan jelas. Dalam pandangannya, pendidikan berlangsung dalam dua tahap yang utama. Yang pertama adalah pendidikan dasar yang berfokus pada pembentukan fisik dan moral. Jadi pada tahap ini, anak-anak itu diajarkan tentang kebaikan, anak-anak diajarkan tentang keberanian dan juga kesederhanaan dengan memanfaatkan latihan fisik dan nilai-nilai moral. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang lebih tinggi yang menekankan pada pembentukan intelektual, di mana para siswa dilatih untuk berpikir logis, memahami filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan individu menjadi pemimpin bijaksana yang dapat memimpin masyarakat secara adil. Pendidikan menurut Plato itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan sosial yang lebih besar daripada itu, di mana tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Ini mencakup pengembangan karakter yang baik melalui pembelajaran teori dan juga praktik. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pendidikan yang ideal dalam pemikiran Plato. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara singkat bagaimana konsep dan implikasinya. Jadi pendidikan ideal dalam masyarakat menurut Plato itu adalah pendidikan yang mampu menciptakan masyarakat yang adil. Jadi ini kata kuncinya. Dalam pandangan Plato, masyarakat itu terbagi dalam tiga kelas, yaitu yang pertama adalah kelas penguasa. Jadi kelas penguasa ini terdiri dari para filosof, yaitu mereka-mereka yang dipandang memimpin dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah kelas penjaga yang kemudian disebut sebagai kelas militer yang perannya adalah menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kelas yang ketiga yaitu kelas pekerja yang terdiri dari petani, pedagang, dan lain-lain
yang tugas mereka itu lebih banyak diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat. Nah, setiap kelas ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan pendidikan menurut Plato itu harus disesuaikan dengan peran sosial yang dimiliki oleh masing-masing. Bagi Plato, untuk mencapai masyarakat yang adil, setiap kelas sosial harus mampu menerima pendidikan yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pendidikan dalam masyarakat Plato bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan. Masyarakat yang ideal adalah yang mampu mengintegrasikan kontribusi dari setiap kelas untuk kebaikan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana relevansi pendidikan menurut Plato dengan pendidikan modern yang ada saat ini. Jadi meskipun Plato itu hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu, akan tetapi banyak prinsip-prinsip dalam pendidikan, terutama yang berkaitan dengan karakter dan nilai-nilai kebajikan yang merupakan pikiran yang telah disumbangkan oleh Plato itu tetap relevan hingga saat ini. Dalam pendidikan modern, nilai-nilai yang diajarkan oleh Plato seperti keadilan, kebaikan, kebijaksanaan itu tetap menjadi pilar penting pendidikan. Jadi tidak hanya difokuskan pada pembelajaran akademis pendidikan itu, tetapi juga lebih pada bagaimana mampu membentuk karakter yang baik, moralitas dan juga etika yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Pendidikan karakter yang menjadi salah satu fokus utama dalam filsafat pendidikan Plato menjadi hal yang sangat relevan dalam pendidikan modern untuk membentuk individu yang tidak hanya secara intelektual itu cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan siap berkontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, meskipun zaman telah berubah, gagasan Plato tentang pendidikan ideal dan pembentukan karakter tetap memberikan landasan yang kuat bagi pendidikan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan di dunia modern. Nah, sebagai kesimpulan dari presentasi singkat ini, saya ingin menegaskan bahwa pemikiran Plato mengenai pendidikan itu sungguhnya mengajarkan kita bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan juga kebajikan yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan masyarakat, serta menekankan pengembangan moral dan etika yang dapat membimbing seseorang dalam kehidupannya. Oleh karena itu, meskipun berawal dari zaman kuno, prinsip-prinsip yang diajukan oleh Plato itu tetap relevan dan penting dalam dunia pendidikan modern. Semoga materi ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.